Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 Oktober hari Rabu tahun 2020. Materi hari ini yang kita bahas adalah bagaimana sih cara ngerawat bibit gitu ya, yang baik dan benar supaya cepat tinggi, supaya batangnya juga bisa besar dan tentunya bisa panennya secara maksimal gitu ya. Oke, hari ini kita langsung aja cekicot. Oks, ini adalah contoh persemaian bibit Isabella saya. Ini semua Isabella ya, contoh ciri bibit yang baik seperti ini. Dia vigor banget, ini udah dijamin akarnya banyak ini. Kenapa sih saya melakukan persemaian seperti ini? Nah, ini nantinya akan saya jadikan lorong anggur Dickson yang ada di sebelah sana, itu yang galengan itu sampai sana. Saya membuat lorong anggur dan semua isi varietasnya adalah anggur Dickson. Kenapa dilakukan persemaian seperti ini? Nah, ini kan kayak saya kerja santai, kerja maksudnya seperti ini, dikatakan santai. Saya nggak mau cepat-cepat melakukan grafting dikarenakan akar dari rootstock Isabella ini belum kuat. Nah gitu. Jadi kalau belum kuat, saya di sini nih untuk persemaian ini saya bikin barerot dulu. Kalau biasanya yang keluar dari, contohnya seperti ini, saya cabut aja dulu. Ini udah mati ya, nggak apa-apa dicabut. Nah, akar kan keluar dari sini. Maaf, jempolnya hitam nggak apa-apa, wajar petani. Nah, akar kan keluar dari sini nanti. Ada kambium yang keluar dari sini. Ini bukan tempat keluarnya akar, tapi di sini yang keluarnya akar. Ketika ada penumpukan nutrisi di sini akan terpampet. Nah, di sini akan membesar, membengkak dan tumbuhlah akar. Jadi bukan di kambiumnya ya. Di kambium yang biasanya nongol-nongol di sini, tapi di atas kambiumnya itu. Karena di sini terjadi penyembuhan untuk menutup luka yang ada di sini. Nah, jadi ada penyumbatan di sini, akhirnya bengkak di sini mengeluarkan akar dan akarnya pun masih putih. Nah, kalau akar putih seperti itu masih sangat rentan untuk dipindah-pindah apa segala macam, resikonya adalah kematian. Nah, kita menghindari itu. Jadi saya itu melakukan semai ini ditumbuhkan sampai menjadi barerot gitu. Kalau ingin membuat barerot itu, apabila dia sudah mencapai sekitar 15 daun atau ukuran 1 meter, pucuknya saya potong seperti ini. Jadi dia nggak akan tinggi. Nah, itu cara merawat bibit rootstock kalau ingin membuat kebun skala besar atau membuat taman di depan rumah dengan cara yang sabar, nggak terburu-buru, stepnya tepat, insya Allah akan berbuah manis gitu. Enggak, kalau saya tolak ukur gitu, maksudnya tolak ukur seperti ini, nggak mau ngebuahin cepat-cepat karena saya udah membuahkan ya. Soalnya kalau buru-buru itu banget fatal banget resikonya. Batang kecil udah dibuahin, batangnya belum siap udah dibuahin. Anggur gampang kok ngebuahinnya, asal tahu caranya itu gampang banget. Yang penting simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan informasi terbaru dari saya. Biar gak ketinggalan gimana caranya? Gampang, tinggal di subscribe dan hidupin notifikasinya. Jadi kalau ada informasi terbaru dari saya nggak akan ketinggalan ya. Oke, setelah akarnya sudah kuat, sudah berwarna coklat, agak kehitam-hitaman, kita pindahkan ke polybag gitu stepnya yang kedua seperti ini. Nah, ini akar bawahnya ini udah sangat kuat, udah coklat, udah kemana-mana. Lihat pertumbuhannya sangat vigor. Inilah masih bibit rootstock ya, masih bibit rootstock. Nah, setelah dia sudah besar, kan dia ada di polybag, aman dong kalau misalkan kita pindahkan gitu kan. Ini juga persemaian saya, cuma ini yang jenisnya RM ya. Yang ini RM, ini yang dulu banget. Setelah ini apa gitu kan. Nah, setelah ini kita lakukan penanaman di media tanam yang sudah disediakan, baik itu di tambulampot maupun di grounding atau langsung di tanah. Saya itu menanam itu di sekitar sawah yang airnya banyak banget. Tapi dengan keunggulan daripada rootstock ini, dia itu bisa bertahan walaupun di lingkungan yang becek.
beceknya nggak becek banget ya, kita tetap tinggikan dulu. Cuma dia jarak antara air di bawah tanah itu sampai ke permukaan tanah yang kita akan timbun itu kurang lebih sekitar 30 cm seperti itu. Karena apa? Kok bisa ya? Iya ya bisa, karena anggur itu memiliki akar serabut yang ke samping dan ke atas, bukan ke bawah gitu. Ini contoh-contoh bibit yang sudah saya tanam. Nah, ini adalah proyek saya yang baru. Dulu di sini semuanya saya tanam anggur lokal semua bawahannya. Sebagai buktinya mari kita lihat, ini anggur Sonaka saya ya. Alhamdulillah vigor banget pertumbuhannya. Kita lihat sambungannya. Oke. Nah, ini adalah sambungan dari Sonaka saya. Ketika dia umur sudah kemana-mana, ini kan Isabella ya. Isabella udah tinggi banget kemana-mana. Baru deh saya potong di tengah sini, menyesuaikan dari entresnya, entres Sonakanya. Baru saya grafting di sini. Nah, di sini kita dapat rootstock yang baik, perakarannya sudah bagus seperti ini, dan saya grafting langsung dia ngacir seperti ini. Bukankah ini yang kalian inginkan, punya pohon yang subur? Kalau pengen punya pohon yang subur ya simak terus dan ikuti aturannya. Selain Sonaka juga ada Transfiguration yang amat subur, amat vigor, mantap. Di sini Transfiguration juga, yang sana Transfiguration juga. Sebelah sana itu ada banana. Itu juga banana. Yang paling ujung sana, oke, kita loncat aja biar cepet. Oke, ini ada anggur diduga Halloween, witch finger atau teardrop. Dia batangnya hitam, lihat keluarnya hitam seperti ini. Ini pun seperti itu sama, di grafting di bagian sini. Oke, ini top working atau kita menggrafting di atas, enggak menggrafting di sini ya, tapi di tengah-tengah lah, bukan top working. Kalau top working bener-bener di atas ya. Nah, seperti ini. Bagaimana bisa seperti ini? Nah, cara merawat rootstock yang baik dan benar, misalnya kan kita tanam dulu nih di seperti yang tadi persemaian, terus kita pindah ke polybag. Setelah kita pindah ke polybag, kita pindahkan, itu masih bentuk rootstock ya, belum impor, belum disambung grafting sama impor. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Inilah anggur RM atau Red Master yang saya akan jadikan impor. Saya akan grafting nanti, tapi nggak sekarang. Tapi setelah kita tanam, kita harus tahu cara merawat anggur rootstock yang baik itu gimana supaya perakarannya bagus gitu. Perakaran yang bagus itu dia harus mempunyai faktor-faktor yang bagus untuk tanaman itu sendiri supaya akarnya bagus. Yang pertama, setiap dia tumbuh, kalau anggur RM ini dia punya karakter cabangnya itu bisa banyak banget ya, beda sama Isabella. Isabella paling mentok 2 atau 3 gitu ya. Tapi kalau RM dia sangat vigor ya, seperti ini. Ada cabang ini, ada cabang ini, cabang ini, cabang ini. Yang lainnya kita hentikan. Misalkan dia sudah panjang gitu ya, sudah panjang banyak daunnya seperti ini nih, banyak daunnya. Ini yang lain kita hentikan. Supaya apa? Hentikannya gimana gitu kan? Hentikannya seperti ini. Kita potes saja ujungnya aja ya, jangan dipotes semua. Karena apa? Daun ini jangan kita buang yang udah besar gini. Sayang, ini untuk membantu proses fotosintesis si tumbuhan. Tapi setiap dia tumbuh, kita hentikan pertumbuhannya. Setiap ada pucuk-pucuk baru, kita hentikan pertumbuhannya. Nah, yang mana yang divigorkan? Ya, satu ini yang divigorkan nantinya untuk digrafting ke batang import. Biarin pucuknya seperti ini, biarin tumbuh sampai panjang ke atas. Udah itu kita potong tengah, kita grafting sekitar sini gitu. Sementara rootstock yang bawah masih ada daun-daunnya dan pucuk-pucuknya akan tumbuh terus. Ya itulah tugas kita, membersihkan pucuknya, tidak membersihkan tunas air di bagian pangkal. Kebanyakan pengangguran itu dia membersihkannya itu dari pangkal sini, dibersihkan. Oh, itu sayang sekali. Kalau ibarat mama-mama di dapur masak pakai kompor, tapi kompornya dibuang, masaknya pakai apa gitu kan. Nah, daun itulah kompornya dari tumbuhan gitu kan, proses fotosintesis. Nah, kalau ini udah semua dilakukan setiap hari, ininya sudah siap, tinggal di grafting aja.
gini. Jadi sangkut pautnya dari proses seperti itu, kalau kita banyak daun, banyak terjadi fotosintesis dan banyak terjadi penghentian nutrisi, otomatis nutrisi yang diserap akar itu akan menumpuk di batang. Nah, ini untuk rootstock ya, axil break tapi dalam bentuk rootstock itu, rootstock ini. Jadi akarnya akan membesar. Semakin banyak cadangan makanan yang ada di batang ini, sehingga dia menumpuk, dia pasti akan menumbuhkan akar yang banyak pula. Oke, untuk menumbuhkan akar yang banyak juga ada treatmentnya. Kalau saya memakai hormon giberelin atau hormon auksin juga boleh. Itu setiap seminggu sekali, takaran dosis rendah aja, 25 liter 0,1 gram dari giberelin itu. Misalnya kalau saya pakai produk Gibro ya, jadi 1 gram itu saya bagi 10, terus masukin dalam air, terus kita siram sini ke media tanam seminggu sekali. Terus kita tutup deh media tanamnya dengan jerami. Yuk kita cari jeraminya dulu. Ini jeraminya kita ambil. Setelah dikasih giberelin, kita tutup nih media tanam ini dengan jerami. Ini ada fungsinya untuk apa? Nah, kalau kita kasih giberelin kan otomatis pertumbuhan akar itu akan sangat cepat. Nah, akar-akar yang putih itu sangat benci sama yang namanya matahari gitu kan. Nah, makanya kita tutup deh tanahnya supaya akar itu berkembang dengan pesat. Seperti ini kita tutup dengan jerami boleh, dengan daunan kering boleh, dengan daun pepaya Jepang yang mengandung nitrat yang banyak juga boleh, malah lebih bagus. Mau ditutup pakai kompos, yang penting ketika kita siram dia dapat meresap, tapi ketika matahari datang seperti ini ke sini, dia bisa tertutupi media tanamnya aman dari sinar matahari supaya akar tuh bisa tumbuhnya subur. Oke, selain menggunakan Gibro, kalau saya udah upgrade sebenarnya, bukan menggunakan Gibro lagi, tapi sama-sama menggunakan hormon giberelin dari jamur jakaba. Nah, kalau mau tahu cara bikin jamur jakaba ada di video yang sebelumnya ya. Nah, itu jamur jakaba itu kandungan hormonnya kompleks, lumayan kompleks maksud saya. Dia ada auksin, ada giberelin, ada hianin, dan itu semua maksud saya itu semua baik untuk pertumbuhan akar tanaman dan tentu untuk tanamannya juga gitu. Nah gitu, jadi si jakaba itu 1 liter saya campur dengan 25 liter air, saya siram ke sini. Itu 25 liter air untuk bisa banyak bibit ya, jangan cuma satu. Tapi itulah takaran dosis rendah yang saya punya untuk tanaman-tanaman saya. Alhamdulillah semuanya sehat dan vigor. Itu saya tutup seperti ini. Oke. Yang itu juga saya tutup tuh. Tapi di eker-eker ayam nanti saya tutup lagi. Oke, jadi seperti itu cara merawat rootstock di media tanam ataupun langsung di lahan atau langsung di grounding. Begitu caranya. Setelah dia udah tinggi, kan apa yang harus kita lakukan gitu kan? Setelah dia tinggi, udah pas lah, kira-kira akar itu udah banyak lah, sudah saking vigornya, udah sehat banget. Waktunya kita grafting. Nah, setelah grafting tentunya batang-batang bawah itu jangan dibuang, tapi selalu melakukan treatment seperti itu. Saya akan kasih contoh pohon yang sudah saya grafting, terus ada axil break juga di situ supaya si batang ini juga tetap semakin besar, cepet gede. Nggak ada setahun batang saya itu udah gede banget. Oke, saya kasih contoh batangnya itu. Ini batang anggur banana saya nih, ini belum ada setahun tapi batangnya udah seperti ini. Ini ada caranya, jadi nggak instan semua itu kan. Itu baru banana ya. Sini ada anggur Monte Cristo saya, ini segini, ini juga belum setahun. Nah, ada lagi, masih banyak kalau mau contoh lagi. Nah, ini anggur banana juga, batang segede ini juga belum setahun tapi udah berbuah. Nah, kalau mau membuahkan itu jangan hitungan ini ya, jangan hitungan waktu, tapi kita lihat kenyataannya di lapangan gitu. Jadi jangan melihat wah ini udah 6 bulan nih, udah 7 bulan kata orang-orang bisa dibuahkan gitu kan. Salah. Yang kita lihat tuh faktanya di lapangan. Wah, ini batangnya udah gede apa belum? Wah gini, wah ini udah gede nih, udah coklat, ini udah bisa dibuahkan. Itu cara yang benar
Tuh, jadi jangan ngelihat waktu ya. Terkadang seperti ini. Ada juga saya yang setak gitu. Nah, ini nih, ini anggur rizamat. Ini setak ini. Tapi ini sedang tumbuh. Lihat rapi rizamat saya. Ini rizamat semua. Nah, ini sedang melakukan proses acid break untuk pembesaran batang sekunder untuk pengisian tabung nutrisi. Nah, seperti Livia juga. Ini juga yang atasnya Livia. Sedang melakukan acid break. Bentuknya subur, vigor banget. Mau bukti lagi batang yang besar, ini dia setelah perawatan. Ini batang besar, buahnya banyak banget. Nih buah Monte Cristo. Nah, ini baru satu dompol. Kalau dilihat di video-video selanjutnya kan banyak banget ya ini. Ini udah dipanen ini semua sama saudara-saudara, sama teman-teman komunitas Korda kopi angkat juga keren. Ini semua udah hampir matang semua ini. Yang udah matang udah pada habis. Oke, cukup pamernya. Nah, sekarang kita belajar lagi pamer batang ya. Kalau buah mah bonus, nggak usah pamer. Tapi pamer batang. Orang tuh punya kebanggaan tersendiri kalau batangnya itu besar, sehat gitu ya. Jadi jangan cuma pamerin buah-buah doang tapi batangnya kecil. Itu menurut saya sih bukan pamer. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, roostok apa sih yang bagus untuk tanaman anggur itu kalau di Indonesia? Kalau saya jawab dengan lantang, roostok yang bagus ditanam di Indonesia yang punya iklim, 2 iklim itu ya, kalau enggak Red Master ya Isabella. Gitu. Kalau saya sih lebih suka Red Master karena apa? Kalau di tempat yang kering saya lebih suka Red Master karena dia itu tahan banget lah ibaratnya, walaupun ada ini ya. Walaupun ada dua-duanya itu Isabella apa itu tetap ada kutu perisainya. Yang penting tuh gimana cara kita mengatasi penyakitnya itu. Kalau ada kutu perisai saya cukup gosok aja batangnya itu pakai sikat cuci yang agak keras. Tapi sebelum kita gosok kita basahin dulu pakai air. Tanpa obat, tanpa kimia, tanpa sabun, cukup air saja kita bersihkan rutin. Jadi kalau mau iseng ya iseng-iseng seperti itu aja. Jangan iseng-iseng motesin tunas air yang diperlukan, jadi batangnya kecil gitu. Nah setelah itu kita lanjut lagi. Setelah di grafting tentunya dia akan tumbuh menjelang ke atas gitu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan dengan si tunas air ini gitu kan. Ini yang fase-fase si anggur banana tadi, seperti anggur-anggur contoh tadi. Sebelumnya tuh seperti ini semua. Apa yang kita lakukan dengan si tunas air ini? Kebanyakan orang itu ada yang bilang ya teori mereka ya nggak apa-apa. Cuma kalau teori saya ya, kalau teori orang tuh tunas air ini dipotes, tes gitu. Untuk apa? Untuk supaya batangnya nutrisi yang ada di bawah mengalir ke atas. Oke, benar sekali. Dia akan vigor. Ini akan vigor sekali karena nutrisi yang dari bawah ini ke atas. Tapi batang utamanya dia akan gepeng. Dia akan kecil terus karena nggak ada tuntutan di batang-batang utama ini untuk melakukan pembesaran. Contohnya seperti ini ya tuntutannya. Ketika tunas air ini panjang melebihi dari 20 daun, dia akan ada gaya gravitasi ke bawah gitu kan. Gravitasi ke bawah. Nah, di sini ada tuntutan di tunas air ke batang utama. Nah, tuntutannya apa? Gimana caranya biar batang yang sepanjang itu sampai 20 daun kuat menempel di batang utama. Nah, dia akan mengisi nutrisi di sini supaya dia kuat. Nah, mengisi kalsium juga supaya kuat. Nah, supaya kuat kalau misalkan batangnya kecil otomatis walaupun di sini sudah terisi nutrisi dia nggak akan kuat. Tapi kalau batangnya besar dia otomatis menyimpan cadangan makanan, membesarkan batang sendiri dari tuntutan ini. Nah, setelah ini mencapai 15 daun apa 20 daun kita potes ujungnya sini. Setelah ya ini baru berapa daun belum. Nah kalau udah 15 daun kita potong ser. Nah itu ada fungsinya loh. Fungsinya tuh banyak, selain untuk mengisi batang juga, selain untuk kompornya daunnya juga, itu fungsinya banyak. Contohnya seperti ini. Anda pengangguran, ada punya teman pengangguran yang lainnya. Setelah batang ini besar, ini jenis anggur trans. Ketika ada teman Anda minta entrestnya, masa iya kalau misalkan ini udah besar
udah begini, masa ya kita mau memberi entres itu yang di tersier gitu kan? Soalnya tersier itu kan untuk pembuahan gitu kan, nggak mungkin. Nah, ada di sini. Nah, inilah fungsinya untuk memberi kawan-kawan yang lagi datang ke rumah, saya mau dong entres trans. Nah, oke, saya beriin, kita ambilin tiga matun. Nah, kalau 3 matun kan ntar tumbuh lagi, kita hentikan lagi pertumbuhannya. Kalau ada yang minta, ntar kita ambilin lagi. Inilah bank entres seperti ini fungsinya. Ini belum ya, masih 3 daun. Ntar kalau udah 15 daun baru saya potes ujungnya ya. Contohnya seperti apa? Seperti itu di anggur, mungkin Halloween, mungkin Bisfinger, masih nonem, tapi yang jelas golongan itu. Nah, seperti ini, dia udah banyak daunnya. Nah, ini ada yang tumbuh lagi nih, kita hentikan lagi pertumbuhannya. Tel dia kan nggak ada pertumbuhan otomatis, sementara daun masak terus, akar makan terus, otomatis bakal ngisi di batang utama. Nah, ini ada pertumbuhan lagi, kita potes ujungnya aja. Ada pertumbuhan lagi, kita potes, lumayan nambah 1 daun tuh. Oke, saya ngebahas, terkadang ada juga nih dia membersihkan tunas air di sekitar batang premier, tapi batangnya bisa besar, bisa juga seperti itu, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, saya jamin. Karena apa? Dia harus membutuhkan banyak daun di atas ya, di bagian para-para, karena saya pakainya para-para ya. Dia membutuhkan banyak daun untuk mengisi tabung nutrisi, dan itu prosesnya sangat lama. Nah, kalau ingin cara yang instan tapi cara yang benar juga, yang dianjurkan ya seperti kayak tadi, ada extra break di perawatan pembibitan gitu. Oke, mungkin setelah video ini saya akan buat video tentang tahap-tahap extra break. Itu ada berapa sebenarnya, ada kalau nggak salah 5 tahapan itu. Ada tahapan dari pembibitan di rootstock, ada pas setelah di grafting, ada extra break juga. Setelah masuk ke vegetatif, perataan cabang tersier, itu ada extra break juga. Setelah membuahkan pun, ketika sudah terjadi pembuahan, itu juga ada extra breaknya juga, menahan nutrisi. Apa sih extra break? Break itu diambil dari kata bahasa Inggris, artinya istirahat, mengistirahatkan gitu, menghentikan gitu kan ya, seperti itu. Kalau ditanya itu kok anggur seribet itu sesusah itu, kata siapa susah gitu. Kalau kita pelajari, kita buktikan sendiri prinsip ini, teori ini, itu akan jadi kebanggaan tersendiri untuk kita. Saya udah alami, udah gini. Dulu pertama awal tanam ya, itu benar-benar perih. Belum, kita masih merintis, mencari ilmu, eksperimen, ada terjadi kegagalan, dan akhirnya menghasilkan buah yang manis, yang cukup besar, dan mempunyai teori yang pas untuk kawan-kawan pengangguran yang ada di Indonesia. Dan teori-teori ini pun teori penggabungan yang saya terima di otak saya olah, saya gabungkan dan menghasilkan teori ini gitu. Dari banyak orang yang sudah pakarnya itu, seperti yang ada di Banyuwangi, ada di Cilacap, ada di Jakarta, ada di Subang. Itu semua saya belajar dari situ semua. Saya gabungkan prinsip-prinsip mereka itu, saya telaah dan saya praktekkan di kebun saya ini, menghasilkan kebun yang diinginkan oleh para pengangguran. Dan dengan cara yang benar, insya Allah kalau anggur itu akan berbuah manis. Sesusah apa jenis itu varietasnya gitu. Jadi setiap varietas itu punya sifat sendiri-sendiri ya. Misalkan seperti ini, varietas yang paling genjah di Indonesia menurut saya itu varietas Transfiguration. Bahkan di tunas air, tanpa adanya potes pucuk atau segala macam, kalau memang nutrisinya sudah terpenuhi generatifnya, baik itu generatif dari alam maupun generatif buatan yang diberi oleh kita sendiri, dia akan berbuah di tunas air itu gitu, dengan syarat batangnya sudah besar. Atau di pohon indukan, banyak kejadian di pohon Isabella yang RM Red Master indukan yang sudah sekitar 2 tahun, yang batangnya sudah segede lengan ini, itu anggurnya banyak berbuah, dan itulah gitu, nutrisi generatif sudah tertampung di dalam batang si RM Isabellanya itu, makanya dia bisa berbuah banyak. Tapi untuk kita yang menanam dari bibit tidak bisa seperti itu gitu, nggak bisa secara instan.
kita harus menunggu, sabar. Insya Allah sabar akan berbuah manis. Gunakan selalu pupuk dengan dosis rendah. Kenapa? Kalau misalkan kita kebanyakan dosis, akibatnya apa? Tanaman ibu, apa bapak, apa om, apa tante, apa bibi akan mati tentunya. Jadi kita pakai dosis rendah tapi sesering mungkin. Sering-seringnya itu saya melakukannya seminggu sekali. Walau itu dosis rendah aja saya seminggu sekali. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Nah, untuk insektisida, untuk fungisida kita bisa pakai. Kalau saya merek dagang saya nggak bisa ucapin, tapi kalau misalkan emang ibu, bapak, tante, om, bibi segala macam mau tanya, bisa hubungin WA saya langsung biar saya kasih tahu di situ. Nomornya ada 0896 484 19899 di bawah sini ya. Oke. Oke, mungkin cukup segitu aja. Mungkin cukup masuk di logika bapak-bapak ibu semua. Saya sudah terangkan bagaimana saya merawat anggur ini dari bawah sampai ke atas. Kalau bisa sih dicatat, dimengerti, diputar ulang-ulang. Kalau misalkan belum mengerti apa itu ini, apa itu ini, bisa ditanyain di WhatsApp saya. Dan kalau misalkan ada teman-teman di daerah Tangerang yang ingin bermain ke kebun saya, ingin edukasi, saya selalu ada hari Minggu di sawah ini, di rumah mewah, rumah mepet sawah. Bisa kita edukasi, bisa kita kasih ilmu-ilmu biar bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om, apa bibi datang ke sini itu bisa berkata, oh seperti itu gitu. Oke, gitu aja. Oke, selanjutnya saya akan memamerkan buah saya yang kemarin sudah dipanen sih sebagian. Tadinya itu banyak banget Monte Cristo saya sama Jubil. Jubil itu ada 5 dompol, manicure finger ada 7 dompol, banana lagi pada berbunga, Monte Cristo udah pokoknya itu ampun cocok. Inilah hasil dari semua tahapan-tahapan itu. Batang sudah sebesar ini baru saya buahkan. Selalu membesarkan batang dulu, mau itu tambu lampot, mau itu grounding, kalau bisa besarkan batang dulu. Ini anggur manicure ginger saya mantap, masih belum matang ya. Ini mantap, ada semua, ada 7 dompol, 1 2 3 4 5 6, one more 7. Oke, kalau ini anggur Jubil saya tadinya ini panjang ya, karena ini untuk tester-testeran teman-teman yang lagi main aja. Sebenarnya ini masih mentah banget. Ini anggur Jubil mantap. Tadinya panjang dia sampai sini ya, tapi dipotong sampai saya tengahnya untuk dicip-cip aja. Ini belum matang ya Pak, ini masih hijau. Oke, kita review dulu, cari aja nih yang paling gede, yang paling empuk. Ini kayaknya nih. Tadi udah ngambil Jubil, sekarang kita ambil yang Monte. Anggur Montenya kita ambil yang paling merah. Ini saya nge-reviewnya nggak pakai alat ya, pakai perasaan aja, soalnya kita kan orang menengah ke bawah, jadi seadanya aja. Oke, di depan saya udah ada anggur Jubil dan Monte. Montenya 2, Jubilnya 1. Ini ya, kita belah dulu. Iya, aduh tajam banget itu siletnya ya, seperti ini teksturnya. Maaf tangannya hitam habis dari sawah. Mantap ya, berair ya, juicy. Oke, kita cobain. Dicobain, pengen makan anggur dari hasil sendiri, tanam dulu. Ini bijinya masih hijau banget ya, tapi ini udah nggak ada asamnya, masih ada sedikit seger lah. Kita cobain, lihat ekspresi saya aja. Kalau misalkan ada asam pasti agak merem-merem dikit. Guna nanam woi. Ini juga potongan kecil lah. Jubil seger banget, nggak ada yang unik di rasa Jubil itu, cuma asli seger. Ada efek crunchy-nya sedikit. Kalau sama Dickson jauh jelas crunchy Dickson.
Kalau manis jangan ditanya. Kalau lagi asem gitu, kalau dicobain rasanya itu bener-bener kayak belimbing bintang Dickson tuh. Ini yang Monte Cristo. Monte Cristo hampir 97% rasanya hampir sama dengan anggur Red Globe. Mirip teksturnya juga, ininya juga, warna merahnya juga, tapi itu Monte. Jalinya dikit, juicy banget, bener-bener kayak anggur RG. Bijinya udah lumayan, asamnya udah nggak ada. Intinya nah, tanam om, tante, bapak, ibu, kakek, pensiunan, daripada miara burung bagus juga, apalagi pleci. Lo pleci apa sih, lovebird itu pucuk anggur aja mau makan, mantep. Beda banget sama yang di pinggir jalan, karena hasil jerih payah sendiri ya, lebih bangga aja makan. Jadi kalau mau nanam ya tanam, tapi dengan step yang bagus, yang bener. Oke, kalau tadi kita review anggur yang ini, kita lihat hasil kebunnya ya, yang mana aja. Tadi udah manicure Finger, sekarang kita ke Jubil juga udah, kita ke Monte. Cuma kayaknya nggak bisa saya bukain semua fruit covernya. Kita lihat dari luar aja ya, paling 1-2 kita buka fruit covernya. Oke, di sini ada Jupiter saya lagi Peration itu. Ini rasanya udah ada muskatnya, tapi masih agak sedikit asam warnanya begitu. Nunggu warnanya hitam banget baru deh. Ya, kalau tadi jubilnya ada di sebelah sana, kita lihat jubil yang belum tersentuh oleh tangan jahil, tangan-tangan yang pengen icip-icip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji Allah, subhanallah, bisa buah seperti ini di Indonesia kan. Bayangkan ini ada di meja makan kalian, hasil sendiri. Bukankah sangat membanggakan? Belum yang ini lebih besar, ini lebih padat, ini lebih wow. Itu baru jubil ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang ini jelas Monte tadi, ini Monte 2 ini kan udah pada matang semua, nggak usah dibuka. Udah, kalau mau lihat juga di video-video saya yang sebelumnya juga udah ada di Montenya. Ini ada Monte yang baru memasuki masa Peration yang lagi cakep-cakep banget. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa? La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Inilah Monte. Masa ya nggak mau nanam anggur? Om, Pak, tanam Pak, buat Indonesia bangga Pak. Jangan minggirin omnibus aja, kita tanam anggur mendingan. Happy. Ini juga sama. Ini apa lagi? Ini nggak saya buka, cukup dilihat dan dihayalkan aja dari luar. Gitu. Ini bukan pamer ya, tapi saya memberi semangat kepada para ibu-ibu, bapak-bapak pengangguran. Buahnya bisa seperti ini loh di Indonesia, ini di Tangerang. Kalau mau main kesini aja, di belakang TPU, tempat pembuangan sampah umum Jatiwaringin terbesar setangerang, desa Tanjakan Pulo, deket Tanjakan Mekar, ke belakang aja sini. Tuh kelihatan gunungnya, gunung sampahnya tuh. Kalau itu bokap gua. Mantep, main aja. Setiap hari Minggu saya ada di sawah pagi tuh. Ini kebun saya tuh kayak begini doang, tapi bisa ngasilin buah. Heran saya juga, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kata Pak Winarto, anggur itu tersebut namanya ada 4 di ayat-ayat Al-Quran. Anggur loh. Dan Nabi Muhammad itu favorit banget makan buah anggur. Oke, selain saya kasih tahu buah, saya juga mau kasih tahu inilah anggur banana yang sedang berbunga. Fokus dong, bersihin dulu kameranya.
Nah kan udah fokus, kayaknya harus naik. Gimana cara naiknya ini? Kita kasih tangga dulu aja di situ tuh. Hup. Ha. Kita naik. Ya, ini adalah bunga anggur banana yang sedang fruit set. Sedang terjadi pembentukan beri, polenisasinya sempurna banget. Hampir jadi semua berinya. Nah, ini anggur yang ini bunga anggur yang lagi pembesaran cabang, ini pemanjangan cabang. Ini full bloom. Nah, ini yang baru seprut, liatin udah ada bunganya nih, kecil-kecil. Nah, tuh ada bunganya. Wih, fokus dong. Fokus. Silau men. Nah, itu juga bunganya. Yang jelas ini ada 7 cabang tersier, setidaknya 1 tersier bawa 3 dompol aja. Mantap banget. 7 kali 3 berapa? 21. Not bad. Cukup gitu aja deh pemberitahuan yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan pengangguran semua. Semoga aja bermanfaat. Insya Allah kalau ngikutin teori yang benar itu bakal berbuah manis, batangnya juga gede. Kalau saya lebih menyukai yang saya pamerin tuh akar dan batang. Kalau batang yang gede itu kebanggaan tersendiri. Kalau buah itu hanya bonus. Jangan ngerokok. Kalau buah itu hanya bonus. Kalau batangnya bagus, daunnya juga bagus, banyak, penataan cabangnya juga rapih, anggur itu enak dilihat. Kalau penataan batangnya rapih itu satu petak di depan rumah saya ini banyak, ada 30 pohon, itu dapat penataan yang rapih semua, enak dilihat itu. Jadi lurus-lurus, kalau misalkan nanti ada pruning total juga terlihat hanya batang sekundernya saja gitu. Daun-daunnya semua hilang juga masih terlihat seninya gitu. Jadi udah gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa bagikan, karena ini insya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk di akal. Supaya nggak ketinggalan kalau ada informasi-informasi terbaru dari channel saya, tinggal di subscribe, ditonton dulu baru di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.